putih-putih itu. Masuk. Ya, bisa dilihat itu ada barang. Ini dikuncir, jadi kuncir seperti ini. Welcome back to my YouTube channel di Mario XSSP Creepy Horror. Nah, video kali ini aku akan melakukan penelusuran, tapi penelusurannya beda cuy, karena akan ditemani sama tim Pati Mystical Hunter. Nah, nanti kita akan jemput Pati Mystical Hunter bersama hostnya dan juga praktisinya cuy. Jadi kita kali ini itu mau melakukan pembersihan cuy di salah satu rumah. Jadi nggak aku sebutin ya namanya rumahnya siapa. Jadi intinya kita akan membersihkan santet di salah satu rumah di area Semarang intinya, karena kabarnya di rumah tersebut udah terkena teluh santet itu 10 tahun cuy. Dan korban dari rumah tersebut itu udah mengalami hal-hal yang memang ekstrim banget gitu, sampai gangguan, mungkin nih katakanlah ya, sampai gangguan kesehatan dan sampai kayak orang linglung gitu. Dan itu udah bertahun-tahun dan sendawa-sendawa pun itu nggak hilang-hilang gitu loh. Dan oke lah, langsung aja ya kita mulai eksplorasinya bareng Pati Mystical Hunter. Check this out. Oke, nah ini cuy, kenalin dulu cuy. Halo. Kenalin, namanya Arsena. Nah, namanya Arsena dari Pati Mystical Hunter. Dan ini sebagai hostnya cuy. Jadi ini kronologinya gimana mbak? Kegiatan hari ini kurang lebihnya seperti ada mediumisasi dari salah satu tim PMH Ya. yang akan menetralisir rumah itu, menarik barang-barang santet yang ada di rumah itu, dimasukkan ke rahasia. Nanti setelah itu akan diperlihatkan kepada viewers dari ini ya, channel YouTube-nya. pokoknya penontonnya babar semua ya di sini. Dan ada yang lebih wow. Ya, ada ya, apakah adalah yang Kalau penasaran, tonton sampai habis. Oke. Gak mungkin lah ya, saya detailkan bagaimana kronologi dari kegiatan pada malam hari ini. Oke. Nah, langsung aja ya, kita mulai penelusurannya dan pembersihannya bareng Pati Mystical Hunter. Check this out. Moga ketangkap kameraku. Karena bisa. Putih. Masuk. Oh, buka. Oh ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, sudah terasa merinding. Ini ya tempatnya. Kita dalamnya dulu dibersihkan. Oh, jadi ini tempatnya cuy, tempat pusat energinya cuy. Dan yang di depan itu Gusmo cuy, praktisi yang ngebersihin rumah dari salah satu pasien. Mungkin buhul namanya, kalau Islamnya buhul. Kita di dalam rumahnya dulu, kita tarik ke sini. Buhul itu apa ya Gus? Buhul itu barang santet. Oh, barang-barang santet, barang-barang santet yang dikirim melalui gaib dari makhluk halus ya. Dia membawanya, mungkin bisa jin, bisa lembut, dikirimkan ke rumah sini, dan dia berupa barang-barang yang khusus untuk menyantet atau meneluh seseorang. Jadi kita nanti masukkan ke sini semua, dalam rumah dulu,
nanti yang pusatnya kita ambil di depan. Ya. Biar ada mediumisasinya ini cuy. Jadi yang di sub daerah bantalnya nanti kelihatan ada masuk seperti merah-merah, masuknya kelihatan. Kelihatan luar merah. Jadi tadi tuh penampakannya kayak itu ya Gus, tapi transparan, nggak padat banget gitu loh, yang ada di atas tadi terus cuy. Kalau semua nggak seperti ini, padat seperti ini atau bayangan putih, kalau memang putih itu hanya sekitar 1 detik atau 2 detik dia ketangkap kamera. Kalau memang bermenit-menit atau bahkan berjam-jam tuh bohong. Ya, benar. Itu adalah mungkin settingan atau mungkin dia pengen tapi semua adalah bayangan dan nggak bisa dipegang oleh kamera. Kalau memang ketangkap kamera dia hanya 1 detik seret gitu putih gitu. Jadi kalau itu tadi padat kelihatan Tapi agak transparan kalau aku melihatnya di situ tadi. Iya. Jadi nggak kayak yang di channel itu kan biasanya kan seperti itu bisa dipegang dan lain sebagainya kan, atau bisa Allah itu hoax semuanya. Jadi yang tadi tuh beneran asli cuy, jadi kayak bayangan gitu dia, jadi kayak transparan gitu, jadi jelas banget dilihat. Mungkin nanti ya kita cek coba di kamera apakah tertangkap apa enggak, tapi kalau pakai mata telanjang tadi tuh kayak transparan gitu cuy, dikit banget, tipis. Mata istighfar aja tidak dulu. Istighfar nggak boleh. Awas, muntah gak? Nah, kita akan menggunakannya mungkin sudah masuk. Nah ini sini. Jadi kita mungkin hancur atau gimana ya kita nggak tahu. Wah, nanti bersihkan biar. Nggak apa, nanti aku yang bersihin Gus. Tenang, santuy. Nah ini udah mulai kelihatan. Oh, plastik mana mas? Plastik putih mas? Plastik putih. Itu apa Gus? Nah ini adalah mungkin kawat atau apa nanti kita cek dulu. Yang penting barang yang janggal dari sini, yang nggak bawaannya sini. Nah itu harus benar-benar dicek. Nah seperti ini janggal. Nah ini adalah tulang atau mungkin kayu nisan atau kayu patok atau orang Jawa bilang. Kayu nisan cuy, ngeri. Ini kita cek terus lebih dalam lagi. Nah ya kan? Itu ada tulang lagi? Ya ini. Kayu ya? Kayu. Banyak kayunya ini hancur. Yang bening mas. Nah, yang bening mas. Yang bening biar kelihatan. Ini mungkin bawaan dari sini. Soalnya ini kan kain-kain kasa gitu ya? Ya kain kasa. Gak mungkin kalau ada kayunya gitu loh. Ini tanah kuburan. Ya, kalau pengen bisa dicek. Ini adalah tanah kuburan. Jadi gini caranya. Nah, ya kan? Nah, ini tanah kuburan. Nah, seperti ini ngeceknya. Nah, dia udah lama karena keras. Nah, udah masuk sini. Nah, ini tanah. Itu tanah lagi ya? Tanah lagi.
Ini tanah. Kalau begini dia menggumpal karena saking lamanya. Inilah banyak tanahnya. Nah, ini tanah kalau diremas gini dia. Nah, kelihatan kalau tanah. Nah, ini tanah yang padas. padas di ya, pemakaman padas. gitu ya. Nah, tanah padas. Nah, ini tanah. Gitu. Nah, kalau diremas gitu ya, tanah dia. Oh, tanah. Pecah. Jadi banyak tanah kuburannya. Jadi proses tadi mediumisasi masnya ini itu kayak itu ya. Menarik semua ya. Nah, menarikan yang di dalam rumah. Negatif gitu ya, dimasukkan di buhul, namanya buhul. Oh, buhul tadi. Jadi nanti penjelasannya cuy, kalau di akhir video nanti dijelasin semua lah intinya. Jadi ini fokus dulu proses pembersihan. Pelan-pelan, kalem. Pelan-pelan. Ini banyak banget ya Gus ya yang udah masuk di sini ya. Banyak. Jadi dia nggak keringetan, keringetnya sangat grobes aku. Aku juga. Nih cuy. Tuh, banyak banget cuy. Lemah. Serius. Banyak tanah. Ini banyak tanahnya cuy. Banyak tanah. Pelan-pelan. Kalau ada pakunya atau apa atau jarum atau apa, pelan-pelan. Itu lagi tuh kayak apa? Asam lagi cuy. Saya nggak mungkin kan bantal ada kulit asamnya gitu loh, nggak masuk akal banget cuy. Oh jelas. Ada lagi cuy. Ini tugasnya untuk mengikat supaya yang punya rumah itu nggak bisa sembuh-sembuh kalau diobati. Oh ini yang bisa membuat orang gila ya ini. Banyak bukan. Ayo Gum, geser pelan-pelan. Ya. Bukan ya. Bukan itu. Petrandu. Bukan itu. Pelan-pelan Gum, geser tuh. Geser pelan. Pelan-pelan. Ayo pokoknya yang ganjil di geser pelan-pelan, geser terus. Jadi kita tuh nyari yang ganjil yang ada di isi bantal ini. Nggak mungkin ada di bantal gitu loh, karena materialnya kan limbah dari konveksi kan cuy. Jadi nggak mungkin kan kayak tadi ada kayak hijau tadi terus tanah kuburan gitu loh. Geser terus nih ini. Oh, benar. Ya, ini kapas orang mati nih. Oh iya. Ini sing mati. Nah, ini kapas orang mati. Ini bukan dari sini ya, coba dicek semuanya. Nah, ini juga. Nah, dicek semuanya. Nah, yang ini, ini juga. Iya, ini juga. Nah. Oh. Nah, jadi di sini yang ganjil cuman hanya ini. Nggak ada lagi. Yang lain kain. Nah, yang lain kain itu. Bukan. Nah, ini yang kita kapas. Nah, ini banyak seperti itu. Ini dalamnya apa ini? Kapas ya udah. Wah, ini semua yang di sini tuh keringetan semua cuy. Gusmu juga. Wah parah ini ternyata. Ini yang nyoteng juga. Ini tapi dua orang ini nggak keringetan cuy. Tuh kan aneh kan tuh. Jadi ya kelasnya sudah. Ini semua tim dari PMH, Pati Mystical. Nah, jangan lupa ya nanti di subscribe, nanti ada di deskripsi Mario XXSP ini. Soalnya cuy, ini pertama kali aku bikin konten untuk yang berbau spiritual banget lah. Jadi nggak uji nyali. Jadi ini pembuktian bahwa telur santet itu ada gitu ya. Nah, pokoknya gitulah. Nanti bincang-bincangnya di akhir video. Tadi gimana pas mediumisasi, apa yang dirasakan? Yang saya rasakan seperti melayang gitu, pusing apa enggak? Kepala agak berat karena mungkin benturan gaib yang ada di rumah mulai seperti benturan gaib antara gak nyaman ya, rasa terganggu. Atau dia seperti menyerang dan nggak terima. Ada yang berat nggak badannya secara fisik? Secara physically mungkin punggung agak berat ya, Mas berat ya. Oh. Punggung seperti ada yang mempangi gitu ah.
cendredeg ini. Orang dedek. Nganu, Bu, iki lho. Tanaman. Tanaman. Jadi cekel itu. Gimana? Siapa? Itu. Enggak, itu kayu. Kayu. Itu batu. Apa itu? Ayo. Tadi kayak putih, Mas. Oh, itu tadi apa ya? Apa itu? Sumpah aku kate akeh gitu. Gue banyak kan. Gue banyak. Kencet. Sampai tangan oke. Gak usah ngurusane foto. Ngeblur ya? Gak main nih. Gak main nih. Banget. Anget. Hangat. Sip. Oh iya. Fitri Kondri tuh kayak ngobrol-ngobrol. Apa kamu senyum-senyum? Tahu ini nanti. Ini lah. Nah, supaya Hangat tuh. Kok ikan ini? Saya tak pindah saya. Itu kan ini butuh lighting. Semangat ya, suka kontennya. Terus banyak. Terus banyu terus. Banyu juga banyu. Banyu Pak. Ah, mikir apa? Mikir apa? Banyu. Saya metu kan putih keluar. Ya bisa dilihat itu ada barang yang di dalam lubang tadi udah langsung jobok guys, nggak ada. Dan ini ada, bisa di zoom. Real ya, tanpa rekayasa. Cocok bentuknya. ya. Nah, oke. Saya Ngerti lek kono, Mbak. Oke, kita buka di dalam. Iya, mau yo ngerti sih tapi Mari kan kita gimana? Bismillahirrahmanirrahim. La wala quwwata illa billah. Awas dulu, jangan terlalu dekat. Nah, ini basah, dalamnya kering. Aneh. Padahal diguyur kan tadi kan. Aneh. padahal di dalam air. Aneh. Lemah kuburan. Subhanallah. Foto. Oh, kering, coy. Kering cuy. Astagfirullah. Aduh. Iya. Udah lama ini. Paku. Patok nisan dan sebuah foto. Ada foto. Fotonya ibu. Nggak tahu. Coba nanti dilihat dulu ya. Fotonya ibu. Iya kan seorang wanita kan? Iya, ini cewek. Itu cewek. Ini cewek. Metamet. Iya. Ini cewek cuy. Fotonya ibu saya nanti. Wah nggak jelas. Iya. Udah. Apa? Tanah-tanahnya. Ini nggak pakai kerudung. Enggak, ini waktu pendek. Udah pendek segini. Enggak. Foto cewek itu. Ini Jodul banget.
itu Yang dipatok. pakunya ini. Ada paku, terus itu kayu ya Gus ya. Batu nisan. Oh, batu nisan ini kayu. Enggak, kayu nisan. Ada basah yang dalamnya kering, diguyur terus ya tetap kering. Yang penting sudah aman. Nggak tahu tuh fotonya itu atau fotonya siapa ya. Yang penting sangat mudah. Dibuang. Sungai situ aja apa di jembatan buka ya Di jembatan terus ini dibuka. Itu sama jangan seperti ini ya dibuka. Nah, jadi gini Gus, tadi kan kita udah apa namanya, gak usah kita sebutin ya nama yang punya rumah dan dikirimin apa namanya yang tadi Istilahnya telur. Nah, telur tadi, dan tadi juga penarikan dan kayak ada itu apa namanya Seperti buhul. Itu buhul tadi. atau benda sangat yang gaib dan dinyatakan. Nah, itu sebetulnya memang ada. Jadi istilahnya itu dikirim lewat gaib melalui mau harus atau dikemit, dan mungkin salah satu seseorang yang mengirim itu sudah ilmunya sudah lebih tinggi lah, karena jarak jauh bisa melayangkan. Oh, itu berarti bukan dari sini ya? Oh, bukan Dari area kota ini lah itu. bukan Tapi dari jarak jauh. jarak jauh. Dia lepaskan dan dibawa oleh makhluk halus, mungkin penuh tempat-tempat angker di perintahnya, dan mungkin dari jin, dari apapun yang diperintahnya, dari genderuwo diperintahnya bisa untuk mengirimkan benda itu sampai ke sini. Dan itu telur tadi itu apa anak bulu atau telur tadi itu fungsinya itu buat apa sih Ki? Ya, kalau melihat dari isinya, itu untuk menyakiti yang punya rumah. Satu, ada seperti kayu nisan kayu kuburan itu ya. Kayu kuburan itu untuk membelenggu supaya sakit, kalau sudah sakit apapun tenderanya sakit disembuhkan nggak bisa. Dan tanah berkuburan itu untuk menjadikan sakitnya panjang atau lama kalau ditanam di dalam rumah. Kalau untuk ditabur di tempat usahanya kan gitu ya. Dan ada medianya, sebuah foto. Dan tadi itu kan kita juga melakukan kayak penarikan atau apa namanya yang tadi di atas itu apa pembersihan ya? Adalah pembersihan di dalam rumah, karena sifatnya juga gaib juga, kita nggak tahu mungkin tempatnya di atas genteng atau di dalam tanah sini atau di sudut-sudut manapun, dan kita juga menariknya lewat gaib juga, dan dimasukkan. Kalau kita pegang gini kan mungkin tambah wow gitu kan, kayak gitu. Itu kalau itu tadi rasanya tuh anget tuh ya, coba itu ya, mungkin kalau settingan ya ditangkap gini wow gitu kan, itu tidak mungkin karena kalau barang itu keluar dari alam gaib pasti akan panas, dan dipegang pun nggak akan kuat kalau panas nggak sampai gitu loh. Jadi dimasukkan ke dalam bantal dan kita mencarinya. Jadi itu tadi yang ada di atas sama yang ada di bawah tadi itu berkesinambungan nggak sih sebenarnya? Apa yang ada di bawah terus mereka menyebar sampai memberikan aura negatif di rumah ini gitu? Istilahnya yang pertama kali turun ke sini ya yang di depan. Oh, yang di depan pusatnya, karena ada itu. Jadi yang menarik, terus yang lain juga mengikuti, mungkin ada yang iri, ada yang gimana, musuh dekat, musuh jauh, ya itu dia masuknya gampang setelah ada yang lama di situ. Itu narik energi negatif malah ya. Iya, narik energinya, memasukkan benda-benda gaib atau mungkin sejenis telur, santet dan lain-lain gitu. Jadi itulah tadi mungkin ini acara eksklusif di channel Mario XXSP ya. Jadi mungkin nanti next aku juga akan lakukan kolaborasi di episode selanjutnya, mungkin akan penelusuran juga. Nah, inilah pengen niatnya di channel ini tuh mencerdaskan dan enggak ada setting-settingan. Jadi kita tuh real gitu loh. Karena kebanyakan yang ada di channel YouTube sekarang itu rata-rata
you know lah, kalian bisa scroll sendiri di playlist aku juga ada, di video-video aku juga ada. Udah kalian lihat sendiri, kalian lihat sendiri lah, pokoknya seperti itu. Dan gimana pesan buat ini para penonton ya, smart people lah ya istilahnya buat penonton atau youtuber seluruh Nusantara, ya jangan terkecoh dengan bahan settingan atau mungkin kalau bahan settingan kenapa settingnya kok banyak, nah itu salah, mungkin pada bodoh semua kalian semua. Jadi ditelusuri dulu kalau memang benar-benar itu settingan atau bukan, dan nggak mungkin kalau makhluk seperti Bedemit itu nyata kelihatan kamera, nggak bakal mungkin. Saya berani menjamin dan saya berani ditantang atau siapapun mendatangkan atau mungkin berhadapan langsung. Nah kalau memang benar-benar itu settingan, saya berani menjamin itu settingan. Jadi kalau istilahnya tim saya itu bukan settingan, dan mungkin bagi yang awam atau bagi yang jadi belajarlah untuk cerdas di zaman sekarang ini gitu. Jadi kalau kalian nggak cerdas ya dibohongin semua orang. Iya, jadi ibaratnya kalian tuh malah jadi fanatik dengan hal yang rekayasa seperti itu gitu loh. Karena kan banyak banget kan yang rekayasa, mereka jadi fanatik, mereka baku hantam sendiri dan ribut sendiri sampai ada yang nantang-nantang. Nah, kalau terjadi hal yang nggak diinginkan, kalian sendiri yang akan tahu rasanya, dan YouTube pun dan para artis kalian atau youtuber kalian nggak bakal ngasih asuransi kepada kalian ya, seperti itu. Dan mungkin pesan-pesannya untuk yang santet tadi buat ini biar penonton juga nggak gitu loh. Enggak, untuk bagi yang awam masalah santet dan sebagainya, mungkin ada jenis santet, ada santet balat, ada santet brojol, ada santet gondong mayit, mungkin banyak lagi yang berupa dikirim dari bola api atau dari angin atau dari apapun. Ya kita harus menjaga diri lah, seenggak-enggaknya hati kita itu harus bersih, karena kita itu bersikap, dan yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sifat dan kelakuan kita. Nah, kalau kita bersifat jelek pasti akan sesuatu masalah akan selalu datang, dan santet itu akan masuk. Tapi kita selalu baik dan isi hati kita selalu didasari dengan asma Allah. Mungkin istilahnya kita nggak memaksa untuk sholat, enggak, tapi kita harus mohon ampun, ya Allah saya minta ampun, dan selalu berpikir asma Allah dalam hati, mungkin akan terhindar dari santet dan minta perlindungan, minta perlindungan sama yang bersangkutan. Dan seperti itulah tadi cara mengatasinya bersama Gusmo dan tim Pati Mystical Hunter. Dan jangan lupa juga buat kalian yang baru gabung di channel ini dan sudah berlangganan juga di channel Mario SSSP, untuk subscribe channel PMH atau Pati Mystical Hunter. Nah itu ya, pokoknya jangan lupa subscribe. Dan sampai di sini dulu, salam dari aku and peace.